Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proxy ya. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah, memiliki topologi seperti ini. Jadi untuk, topologi yang kita bangun bentuknya seperti ini, ada internet, kemudian nanti ada modemnya, kemudian ada mikrotiknya, kemudian nanti baru sebarkan ke klien ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang DHCP server juga, kemudian juga sudah belajar tentang pengamanan untuk DHCP server ya. Nah, sekarang kita masuk ke proxy. Nah, proxy itu apa? Jadi proxy itu adalah sebuah layanan server yang berada di antara klien dan server ya. Atau layanan server yang digunakan untuk memfilter traffic yang keluar dari router menuju ke jaringan publik dan internet. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada komputer, kemudian di tengah-tengahnya ada proxy, kemudian baru internet ya. Jadi si komputer ini sebelum eh, mengunjungi internet ya, atau sebelum terhubung ke internet, dia harus melalui proxy dulu. Nah, proxy ini nanti yang memfilter ya. Nah, di proxy sini pengertian lainnya lagi ya biar lebih paham. Jadi proxy adalah bisa jadi sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Nah, jadi di tengah-tengah sini ini letaknya si proxy. Nah, dia misalkan nih di sini si klien misalkan tidak boleh mengunjungi situs-situs tertentu. Nah, nanti yang memfilternya itu ada di proxy sini ya. Kemudian untuk jenis-jenis proxy atau tipe-tipe proxy itu ada banyak. Di antaranya ada SSL proxy, kemudian ada web proxy, kemudian ada reverse proxy, kemudian masih banyak lagi ya yang lain. Nah, yang bakalan kita bahas di sini adalah tentang web proxy yang ada di Mikrotik ya. Jadi nanti kegunaannya untuk apa si proxy ini. Nah, jadi secara umum untuk proxy itu ada yang namanya kegunaannya untuk caching, kemudian ada yang namanya untuk web content filtering ya. Nah, untuk yang caching ini misalkan contohnya eh, si klien ini itu misalkan mengunjungi sebuah situs ya. Anggaplah misalkan situsnya itu kompas.com misalkan. Nah, si si klien ini ketika ingin mengunjungi situs yang sama, otomatis nanti dia diambilkan dari cache-nya tadi gitu. Jadi diambilkan dari si proxy-nya sini. Jadi dia tidak perlu membangun koneksi ulang lagi untuk terhubung ke kompas.com ya. Cukup ambilkan yang ada di proxy saja. Kalau misalkan kontennya sama gitu ya. Nah, kalau misalkan kontennya berbeda berarti kan nanti harus si proxy ini akan membuat koneksi baru ke internet, kemudian nanti dia bakalan melakukan yang namanya cache ya. Jadi ketika ada klien lain yang mau mengunjungi situs tertentu yang sudah di-cache sama si proxy, otomatis dia nanti bakalan ngambilin konten yang dari proxy dulu gitu. Jadi itu contoh untuk caching ya. Nah, ini juga bisa manfaatnya apa? Bisa mempercepat apa? Koneksi ya. Bisa mempercepat loading suatu konten ya. Karena apa? Karena yang diambilkan itu dari proxy. Kemudian ada lagi yang web content filtering. Nah, di sini kita bisa memfilter misalkan si klien itu cuma boleh mengakses situs apa saja gitu ya. Atau si klien itu boleh mendownload file yang ekstensinya apa gitu. Jadi kita sampai bisa batasin ke download file ya. Kemudian bisa juga membatasi konten yang mengandung kata yang sudah kita mau filter, atau nanti bisa juga kita meredirect ya. Misalkan kita mau mengunjungi Kompas. Nah, karena kompas.com misalkan sudah kita pasang rule-nya, ketika dia diakses maka akan di-redirect ke misalkan halaman detik.com ya. Kita akses Kompas ternyata nanti redirect-nya ke detik.com. Nah, itu juga bisa melalui proxy ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya kegunaan proxy. Tapi di sini yang bakalan kita bahas adalah untuk yang filteringnya ya. Nah, di Mikrotik itu jadi ada yang namanya web proxy. Nah, di Mikrotik itu untuk melakukan filtering sebenarnya bukan hanya di web proxy, nanti ada lagi layer 7 ya.
ada lagi nanti mau menggunakan, teknik yang lain juga masih ada ya di mikrotik. Nah, kita pelajarin dulu basic-nya menggunakan web proxy. Nah, tapi di sini ada kelemahannya untuk web proxy. Untuk web proxy itu kalau nggak salah dia, tidak bisa melakukan filtering terhadap, protokol HTTPS ya. Jadi kalau misalkan kayak YouTube gitu ya, kita mau ngeblokir YouTube menggunakan web proxy. Nah, itu biasanya, dia malah nggak bisa gitu, malahan lewat aja gitu. Karena di sini yang diblok itu adalah yang, request-nya itu protokolnya HTTP ya. Oke. Nah, kalau kita lihat nanti topologinya jadi seperti ini gitu. Nah, jadi si web proxy-nya itu ada di mikrotiknya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah biasanya kalau di web proxy itu, eee, kalau menggunakan proxy untuk cache ya, caching itu otomatis nanti perlu disk yang, lumayan gede lah gitu ya, karena untuk menyimpan hasil itunya tadi ya, eee, hasil browsing-nya tadi yang si klien browsing situs apa, nanti kan disimpannya di, hard disk-nya proxy-nya ya. Nah, makanya di sini nanti dia perlu, eee, hard disk yang atau storage yang besar gitu ya. Nah, tapi di sini kita pelajarin basic-nya dulu ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita akan belajar memfilter konten, memfilter situs, dan memfilter, eee, ekstensi file ya ketika di-download. Nah, silakan dibuka mikrotiknya. Jadi di sini pastikan dulu kalian terkoneksi dengan internet ya. Nah, di sini saya sudah terkoneksi, kemudian saya sudah menyiapkan klien ya. Kliennya di sini saya menggunakan Windows saja. Jadi saya cek dulu di Windows-nya, saya ping juga. Nah, di sini dia terkoneksi. Oke. Nah, di sini saya balik lagi ke mikrotik. Nah, yang perlu pertama kita lakukan adalah di sini kita masuk ke IP, kemudian pilih yang web proxy ya, IP web proxy. Nah, kemudian di bagian general ya. Nah, di bagian general kita enable ya. Di sini kita enable, kemudian portnya pastikan 8080 ya. Nanti kita menggunakan port 8080 aja. Kemudian untuk cache administrator, nah ini bisa kita ganti misalkan admin at gitu ya, webmaster.com gitu ya. Kemudian, maksimum cache size-nya unlimited biarkan aja. Kemudian di sini centang saja cache on disk ya, biar nanti, hasil cache-nya itu disimpan di dalam disk ya. Nah, kemudian di sini bisa kita centang lagi, always from cache ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, di-apply ya. Nah, ini sebenarnya web proxy-nya sudah selesai ya, sudah selesai dibikin ya. Nah, kemudian, eee, untuk konfigurasi lainnya ya. Nah, jadi sebenarnya ada yang namanya bisa kita sebut sebagai regular proxy ya, ada yang disebut dengan, transparent proxy ya atau mode transparan. Nah, di sini yang baru kita setting tadi itu adalah mode regular ya atau mode yang biasanya gitu. Nah, untuk yang proxy ini biar dia bisa aktif ya, biar bisa kelihatan. Nah, misalkan di sini kita mau filter suatu situs dulu ya. Misalkan, nah caranya gimana? Jadi di web proxy tadi di bagian general, dibuka web proxy settingnya, kemudian nanti dipilih yang bagian akses ya. Jadi diklik akses, kemudian klik tanda plus. Nah, di sini kita masukkan di DST host-nya ya. Nah, DST host-nya itu misalkan, detik ya. Kita masukkan seperti ini, bintang atau langsung aja ya, detik.com gitu. Ini nama situsnya. Kemudian di bagian action-nya kita pilih deny. Nah, artinya apa nanti ketika dia diakses otomatis di deny ya. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, di sini kalau kita lihat, oh ya di sini portnya ya, DST portnya kita berikan 80 seperti itu. Kemudian apply, kemudian oke ya. Nah, jadi seperti ini ya.
Oh, oke, sepertinya DST portnya nggak usah kita masukin aja ya. Jadi biarkan seperti ini aja. Jadi rule-nya cukup detik.com, kemudian actionnya deny ya. Jadi seperti awal tadi ya, DST portnya dikosongin aja. Kemudian klik OK. Nah, kita tes di klien ya. Nah, cara ngetesnya di klien karena ini proxy yang reguler ya, bukan yang transparan. Nah, kalau yang reguler itu berarti kita harus setting IP address di browsernya gitu. Setting IP proxy-nya di servernya ya, di kliennya gitu. Di sini kita lihat dulu. Oke. Nah, di browsernya jadi nanti bisa kalian browsing, bisa kalian cari bagaimana caranya setting di misalkan kalian menggunakan Firefox. Nah, di Firefox itu juga ada settingannya sendiri ya, bagaimana cara setting proxy. Nah, di Chrome juga ada sendiri lagi atau nanti di Internet Explorer juga sama ya, ada settingannya lagi. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Jadi caranya cukup dipilih setting ya atau setelan bahasa Indonesianya. Nah, di sini kita cari yang buka setelan proxy ya. Nah, diklik. Nah, nanti masuk ke LAN setting. Kemudian kita pilih yang di sini. Nah, use a proxy server. Nah, masukkan IP proxy-nya. 192.168.2.1 itu IP yang di MikroTik tadi ya. Kemudian portnya tadi kan kita gunakan yang 8080. Kemudian klik OK, klik OK ya. Nah, seperti itu. Sebaiknya mungkin saya nonaktifkan dulu ya biar kita lihat dulu perbedaannya. Jadi tadi kita melakukan blocking terhadap detik.com ya. Nah, di sini kan dia masih jalan ya. Karena kita belum menambahkan proxy-nya di sini, IP proxy-nya. Nah, sekarang kita tambahkan seperti itu, klik OK, kemudian OK lagi, kita ini ulang ya, kita panggil ulang. Nah, seharusnya ya di sini dia sudah keblokir ya. Nah, kenapa di sini belum jalan ya? Kita cek lagi di sini. Di sini sudah enable, kemudian ini oh ya ini klik OK dulu. Kemudian kita lihat lagi ya di aksesnya. Oke, kita coba cek lagi. Kita Nah, ternyata masih bisa ya. Nah, kita tes rule-nya kita ganti ya. Akses, kemudian di sini masukkan aja seperti itu. Nah, kita juga bisa mengganti seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita tes saja. Oke. Kemudian apply ya. Statusnya ini seharusnya udah jalan. Kita oke dulu. Kita tes lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ternyata detik.com sudah tidak bisa diakses lagi ya. Padahal kalau kita akses yang lain misalnya kayak google.com. Nah, itu seharusnya masih bisa gitu. Nah, di sini berarti tadi rule-nya. Nah, rule-nya kita lihat lagi ya. Akses kemudian di sini nah bisa kita ganti seperti ini atau mungkin eh kita ganti lagi misalkan detik.com ya. Nah, tapi gunakan wildcard yang ketik ini ya. Bintang ini ya. Asterisk ini. Nah, jadi seperti itu. Di apply kemudian oke ya. Oke, apply oke. Nah, dia di sini nanti kita tes lagi. Nah, dia tidak terkoneksi. Nah, ini adalah setting yang reguler ya. Proxy yang reguler. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi misalkan mau ngeblokir yang namanya situs mikrotik.co.id misalkan ya. Jadi kita tes dulu mikrotik.
mikrotik.co.id ya. Nah, di sini dia bisa diakses. Nah, kita akan blok mikrotik.co.id. IP, kemudian web proxy, akses. Nah, di sini tambahkan lagi rule-nya, kemudian DST hostnya. Nah, gunakan asterisk ya, bintang, kemudian mikrotik.co.id. Kemudian actionnya jangan lupa di deny, apply, kemudian oke. Nah, kita tes ya, apply, oke. Kita tes di sini, kita tutup dulu, kita panggil lagi mikrotik.co.id. Nah, di sini keterangannya apa? Access denied ya. Nah, kemudian di sini ada your cache administrator is admin at webmaster.com. Nah, ini adalah settingan yang di web proxy tadi ya, kan ada admin at webmaster.com. Kemudian di sini keterangannya adalah menggunakan mikrotik HTTP proxy ya. Oke, ini untuk yang settingan reguler ya. Nah, bayangkan misalkan kalau kita punya 100 klien gitu ya. Apakah kita harus setting satu-satu ininya, proxy-nya, IP address-nya? Nah, tentu saja tidak ya. Nah, makanya ada yang namanya transparan proxy ya, atau mode proxy transparan ya. Caranya, ini saya kembalikan dulu ya setelannya, settingannya ke settingan yang tanpa proxy. Ini kita tutup. Oke, kemudian rule-nya saya hapus dulu biar nanti tidak mengganggu ya. Nah, ini saya hapus, remove, ini remove ya. Oke, apply. Oke ya. Nah, untuk yang transparan proxy, jadi caranya sama ya tadi. Jadi web proxy-nya harus disetting dulu. Jadi di sini settingannya enable, kemudian 8080 portnya, kemudian cache-nya bisa diisi seperti tadi ya. Mau diganti juga boleh. Cache on disk, kemudian sudah, apply, oke. Nah, sekarang kita masuk ke IP, kemudian firewall ya. Jadi di sini IP firewall. Nah, kemudian masuk ke tab NAT ya. Di sini ada filter rules, kemudian di sini ada NAT. Pilih yang NAT, kemudian klik plus. Nah, di sini untuk chainnya kita ganti menjadi DST NAT ya. Nah, kemudian untuk protokolnya pilih yang TCP. Kemudian satu lagi di sini ada DST port ya. Nah, DST portnya 8080 ya. Nah, kalau sudah DST portnya 80 ya. 80. Kalau sudah, masuk ke bagian action. Nah, di sini untuk actionnya kita pilih yang redirect. Nah, kemudian portnya ke 8080. Nah, kalau tadi di general DST portnya 80, kemudian di actionnya ini redirect, kemudian portnya 8080. Kalau sudah di apply, kemudian oke. Nah, di sini bisa kita lihat udah muncul redirect ya. Kemudian yang masquerade ini kan yang satunya yang dulu pernah kita setting biar dia bisa terhubung ke internet ya, kita setting NAT-nya. Nah, ini yang baru kita setting tadi yang redirect ya. Kemudian ini eh, kita naikkan aja dulu ya ke atas. Nah, di klik kemudian naikkan aja biar jelas ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah sama seperti tadi, kita masuk ke web proxy-nya dulu ya. Nah, di klien sini kita tes dulu, kita tes lagi. Jadi di sini, nah kita akses dulu detik.com. Nah, di sini kan dia masih bisa terkoneksi ya. Nah, sekarang kita masukkan rule untuk kita bikin rule-nya di web proxy-nya ya, sama seperti di awal tadi. Kemudian klik akses, web proxy setting, akses, kemudian di web proxy akses ya. Diklik, kemudian tadi DST hostnya ya, detik.com. Jadi ini kita blok webnya ya, URL-nya, kemudian action-nya.
Oke, nah tadi itu Mikrotik saya nge-close sendiri ya, karena ternyata license-nya sudah habis ya, yang versi demo. Nah, jadi tadi itu saya restore ulang untuk konfigurasinya. Nah, jadi tadi kita sampai di settingan, sini ya, akses ya. Nah, kemudian tadi itu kita memfilter detik.com ya. Nah, nanti untuk konfigurasi backup dan restore di Mikrotik saya buatkan tutorial lain lagi ya. Sekarang, kita tes saja di kliennya, kita tes ya. Nah, misalkan tadi detik.com ya, detik.com. Nah, di sini kenapa masih bisa terkoneksi? Karena di sini koneksinya dia menggunakan HTTPS ya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan HTTP ya, HTTP HTTP detik.com. Nah, ini sebenarnya dia sudah terblokir ya, terfilter gitu, akses denied ya. Nah, tapi ya itu tadi kelemahan menggunakan web proxy adalah untuk yang webnya menggunakan HTTPS, dia otomatis tetap bisa diakses gitu. Tapi kalau dia nanti protokolnya HTTP masih HTTP, nah dia langsung bisa filter. Nah, yang didetek ini berarti dia memperbolehkan webnya itu dibuka dalam mode HTTP dan HTTPS ya. Nah, makanya di sini berhasil diblok ya. Nah, selanjutnya kita akan redirect ya, belajar melakukan redirect. Jadi misalkan kita buka situs apa, nanti redirectnya ke situs yang lain. Jadi tetap sama, masuk ke web proxy setting, akses, tambahkan rule baru ya. Misalkan di sini Mikrotik ya. Tadi mikrotik.co.id. Nah, kita eh, deny ya. Nah, kemudian kita redirect ke mana? Ke Kompas ya. Misalkan kita redirect kompas.com gitu ya. Mikrotik. Jadi rule-nya seperti itu. Ini saya zoom ya. Ini titik ya. Mikrotik.co.id, kemudian deny kompas.com. Oke. Nah, kemudian kita tes di kliennya mikrotik.co.id. Nah, dia ketika saya ketikkan mikrotik.co.id, dia redirect ke kompas.com ya. Itu untuk melakukan redirect ya. Kemudian eh kita juga bisa memfilter misalkan apalagi ya, situs berita itu Tribun gitu ya. Kita cek dulu ya, google.com Tribun ya. Nah, ini muncul karena keseringan ya. Ini jadi jaringan kita di suspek ya sama si Google. Terlalu banyak script yang mungkin dilewatkan ya, di upload gitu ya, bus. Nah, ini dari tadi belum selesai. Oke, pilih gambar yang cocok. Nah, iya. Oke ya, saya tidak akan skip yang itu ya, videonya tetap buka ya. Jadi kita punya Tribun ya, tribunnews.com. Di sini juga dia menggunakan HTTPS ya. Misalkan HTTP, kira-kira dia bisa atau tidak? Dia redirect ke HTTPS ya. Oke, nah sekarang misalkan yang mikrotiknya tadi saya buka ininya, rule-nya, mikrotik.co.id. Caranya ya tinggal kita hapus saja ya. Misalkan kita mau ngapus rule ininya. Nah, ini tinggal di delete aja. Delete atau kita disable dulu aja ya. Disable gitu ya. Oke, apply, oke. Kita cek lagi di client
Seharusnya ketika kita akses Mikrotik ya .co.id, dia sudah tidak terblokir lagi. Oke, itu tadi ya untuk yang web proxy. Tadi sudah kita memfilter si URL, kemudian kita meredirect ya. Nah, nanti silakan dicoba lagi bagaimana caranya untuk memfilter file ekstensi ya. Oke, untuk yang materi kali ini saya cukupkan dulu. Untuk selanjutnya nanti bakalan saya buatkan lagi tutorial mengenai blog websitenya supaya bisa HTTPS ya. Tapi nanti kita menggunakan layer 7 ya. Dan nanti juga saya buatkan bagaimana cara backup dan restore konfigurasi di Mikrotik. Oke, untuk materi ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.